Beberapa hari terakhir kita membaca dan atau mendengar berita tentang penularan rabies di Indonesia yang menjadi kejadian yang luar biasa karena sudah begitu banyak korban, bahkan korban jiwa sebagai akibat dari terinfeksi rabies. Berikut ini sebagian kecil dari data-data yang kita bisa temukan di internet. Dari sekian banyak kasus penularan rabies, anjing merupakan binatang yang paling banyak menularkan rabies kepada manusia. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa kucing yang merupakan hewan peliharaan yang banyak dipelihara oleh teman-teman juga bisa menyebarkan atau menularkan virus rabies kepada manusia. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang rabies, khususnya rabies pada kucing. Rabies adalah virus mematikan yang merusak sistem saraf pusat hewan berdarah panas atau hewan dengan suhu yang lebih stabil, misalnya kucing, anjing, beruang, dan lain-lain. Virus ini dapat menyebar kepada manusia dan hewan lainnya melalui gigitan dari hewan yang telah terinfeksi. Rabies paling umum terjadi pada satwa liar seperti kelelawar, tetapi juga dapat menginfeksi kucing, anjing, serta hewan berdarah panas lainnya. Virus rabies yang telah menyebar melalui sistem syaraf hingga mencapai otak, kemudian menyebabkan hewan yang terinfeksi mengalami kelumpuhan yang mengakibatkan kematian. Sebenarnya jumlah kasus rabies pada kucing melebihi kasus pada anjing. Hal ini seringkali disebabkan karena banyaknya kucing yang tidak divaksinasi rabies secara rutin. Hingga saat ini tidak ada obat untuk rabies pada hewan. Itulah sebabnya mengapa vaksinasi rabies sangat penting bagi hewan peliharaan kita, termasuk kucing. Secara umum ada 3 tanda-tanda yang bisa kita temui pada kucing yang telah terinfeksi rabies. Yang pertama yaitu tahap prodromal atau keadaan awal yang menunjukkan perilaku dan kepribadian kucing yang berbeda dari biasanya. Perubahan perilaku dan kepribadian kucing akan bervariasi. Beberapa kucing akan menunjukkan perubahan kepribadian yang sangat mencolok dan ada pula yang perubahannya tidak begitu mencolok sehingga sulit bagi kita untuk mengidentifikasi bahwa kucing kita telah terinfeksi rabies. Perubahan-perubahan ini misalnya kucing menjadi lebih banyak tidur dan tidak aktif seperti biasanya, atau malah menjadi super aktif tidak seperti biasanya yang berperilaku kalem. Kucing tiba-tiba menghindari kontak dengan pemiliknya dan bersembunyi, terlihat ketakutan, lesu, nafsu makan menurun, dan demam. Tahap prodromal ini biasanya berlangsung antara 2-3 hari. Tahap yang kedua yaitu excitative. Sudah betul Mika cara bacanya itu. Excitative atau kecenderungan perubahan perilaku yang lebih ekstrim. Misalnya kucing tampak gelisah dan sering menunjukkan reaksi yang berlebihan terhadap sekitarnya. Banyak kucing yang menjadi sangat agresif tanpa alasan yang jelas. Mungkin mereka akan menyerang orang, bahkan pemiliknya sekalipun. Menyerang hewan lain secara tiba-tiba tanpa ada penyebabnya. Kucing juga akan menunjukkan tanda-tanda kehilangan keseimbangan, hypersensitif terhadap sentuhan atau kejang-kejang. Tahap ini dapat berlangsung selama 1-7 hari dan yang sangat perlu diwaspadai adalah pada tahap ini terkadang seolah-olah gejalanya sudah hilang atau sakitnya sudah hilang. Dalam artian kucing kadang-kadang kembali ke perilaku aslinya sehingga kita terkecoh atas perubahan tersebut sampai kita berpikir bahwa kucing kita tidak terinfeksi. Dan yang berikutnya adalah tahap lumpuh. Ini adalah tahap terakhir yang bisa ditemui pada kucing yang telah terinfeksi rabies. Selama tahap ini kucing mengalami lemah, akhirnya lumpuh, kucing sudah tidak bisa bersuara atau bahkan menelan makanan.
dan mulut kucing akan berbusa atau mengeluarkan liur yang berlebihan. Setelah kelumpuhan, otot-otot yang mengontrol pernafasan tidak dapat berfungsi lagi yang kemudian menyebabkan kematian. Proses kelumpuhan ini biasanya berlangsung 2-4 hari sebelum akhirnya menyebabkan kematian. Penting untuk diketahui bahwa setiap kasus rabies pada kucing adalah unik dan sering berbeda dari tanda-tanda yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi jika teman-teman mendapati salah satu gejala yang telah disebutkan tadi, maka disarankan untuk waspada dan secepatnya memeriksakan kucing teman-teman ke dokter hewan. Apalagi jika kucing teman-teman belum divaksin rabies. Oke teman-teman, demikianlah informasi singkat tentang rabies di video kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih telah mendukung channel Kucing Toraja.